sekat dulu Ya, ya tadi Bang. sorry, tadi seisep dua isep. Ya, Gak apa-apa. boleh ngerokok nggak sih sebenarnya? Aduh, Hmm, boleh dong. Nggak akan di band ini kan sama Instagram. Oke, oke, kita iya. lanjut. Tadi apa tadi? Mana? Tadi sampai pertanyaan Bang Yonggi. Nilai yang harus kita pertahankan. Ya, ya, ya yang pasti nggak boleh kata Indri itu katanya. Nggak boleh ngerokok. Iya. Yang pasti itu yang harus kita pertahankan adalah nilai nilai budaya itu dari pondasinya. Pondasinya itu ya tadi yang saya bilang karena sorry karena itu adalah modal dari pelestarian ya atau dari sorry ya karena itu modal untuk untuk melakukan filterisasi dalam eh, infiltrasi dari budaya modern atau dari budaya luar. Nah, ketika kita sudah mulai memiliki pondasi tersebut, ya otomatis itu kita akan bisa melakukan pemilihan secara seimbang. Nah, ketika pemilihan secara seimbang ini sudah dilakukan, otomatis pondasi kita kuat, otomatis budaya asing juga akan terseleksi secara alam lah, secara otomatis gitu. Kurang lebihnya ya, Yonggi gitu. Jadi intinya sih budaya sosial sosbud itu modal paling dasar banget. Karena kita hidup ini bersosial, kita bukan individualis tapi kita lebih secara sosial. Otomatis kita ketemu setiap orang menyapa kan. Gimana kabarnya atau misalkan mana aja lo gitu kan. Atau misalkan pakai bahasa Sunda gitu. Kemana wes ya gitu kan. Ya itu bentuk sosial budaya menurut saya. Itu pelestarian juga sudah melakukan komunikasi dengan bahasa Sunda itu udah double menurut saya. Itu udah jadi trademarknya lah kalau menurut saya. Gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih Bang. Boleh, tapi ini apa? tuh berkaitan dengan topik yang baru-baru ini masih anget banget Bang. Apa tuh? Perihal Baduy ini Bang. Nah, ya kenapa kan Baduy? baru-baru ini kita dengar gitu Baduy itu mau memisahkan diri, bukan memisahkan diri ya, tapi ingin keluar dari sektor pariwisata. Nah, ada pertanyaan, apakah suku Baduy tidak nyaman atas kunjungan wisata sehingga menyebabkan hal tersebut terjadi? Iya, karena ya itu tadi ketika budaya asing mulai masuk, itu sudah tidak bisa dilakukan infiltrasi. Nah, sementara modal dari infiltrasi ini adalah filterisasi yang harus dilakukan mulai dari basicnya. Paling mendasar sekali, yaitu apa? Adab dan etika. Nah, adab dan etika ini sudah mulai menggoyang, sudah mulai menggusur kearifan lokal atau budaya lokal suku Baduy gitu. Nah, menurut saya ini langkah yang tepat yang dilakukan Baduy adalah membatasi atau melakukan pembatasan. Selama ini yang sudah terjadi adalah pembatasan hanya di Baduy luar saja. Nah, ketika masyarakat memaksa untuk melakukan modernisasi, melakukan infiltrasi ke dalam Baduy dalam, itu langkah dari suku Baduy menurut saya pas sekali gitu. Karena apa? Ketika orang wisatawan mencari sesuatu yang unik, mencari sesuatu yang baru, gitu kan, dia akan merasa senang, dia akan merasa enjoy gitu. Nah, sementara masyarakat Baduy tidak seperti itu, belum tentu mereka berpikir seperti itu juga. Karena apa? Budaya mereka bukan untuk menerima wisatawan, dan kampung mereka ini bukan kampung wisata, tapi kampung budaya. Itu kampung adat gitu. Ya otomatis adat-adat yang sudah ada, kearifan lokal yang ada, local wisdomnya itu harus tetap ada, dan itu yang paling utama gitu. Karena apa? Contoh lah, di Baduy itu masih ada yang namanya hutan larangan gitu. Nah, mereka yang sama sekali tidak mengindahkan peraturan itu cuek aja masuk hutan larangan. Sebenarnya hutan larangan itu ada maksudnya. Mereka membuat hutan larangan itu ada maksudnya. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh melakukan pengrusakan gitu kan, tidak boleh membangun bangunan. Itu memang sudah jelas aturannya, tapi kadang suka ada aja yang iseng
Mereka bikin bangunan apalah, waktu meskipun itu sifatnya bangunan sementara ya, tapi kan memang sudah dilarang. Memang ada maksudnya. Nah, kadang wisatawan itu ketika sudah merasakan enjoy, sudah merasakan kenikmatan, mereka akan berusaha apapun. Mereka akan berusaha apapun, baik itu melakukan infiltrasinya dalam bentuk pengrusakan lingkungan secara tidak langsung. Mereka tanpa tidak sadar mereka sudah melanggar itu dalam melakukan pengrusakan lingkungan, gitu kan. Sementara di lokasi tersebut menjunjung tinggi yang namanya local wisdom, gitu. Jadi ketika destinasi ini sudah dirubah, itu akan hilang semua. Ini terburuknya ya, ketika si wisatawan ini memaksa untuk masuk ke destinasi itu, ini akan semua akan berubah, ini akan hilang, gitu. Baik itu nilai historisnya, baik itu nilai budayanya, itu akan hangus sama sekali. Jadi menurut saya suku Baduy melakukan hal ini tepat sekali, dan kita nggak perlu memaksa, kita nggak perlu melakukan infiltrasi secara mendalam. Kita ikuti mereka, kita patuhi. Jika memang kita sayang dengan budaya Indonesia, patuhi aturan yang ada. Gitu, Sir. Agak ngegas nih, sorry nih. Ya soalnya ya di Jawa Barat ya itu ya kampung yang masih menjunjung budaya itu kampung Baduy. Tolong jangan dipaksa lah, karena sudah banyak kampung-kampung adat di Jawa Barat yang bergeser dari nilai budaya dan adatnya. Itu yang saya sangat mengganggu sekali itu. Gitu. Jadi ketika itu sudah terancam, mau kemana lagi para peneliti, para mahasiswa atau para pelajar mau mempelajari kemana lagi gitu. Jadi ya saya himbau kepada wisatawan yang hanya sekedar ingin melancong, patuhi peraturan yang ada di destinasi wisata tersebut. Gitu, Sir. Sorry nih, agak ngegas lagi nih. Iya, udah panas ya Bang pembahasannya. Ya iyalah, jangan ngegas-ngegas Bang. Siap, Indri, ngopi dulu, Indri. Tapi bukan kopi senja nih. Malam-malam ngopi. Ayo, mau nanya apa lagi? Buat pertanyaan berikutnya, ini boleh. terkait Siapa? cagar budaya ya Bang? Boleh. Siapa yang mau nanya? Yang nanya itu dari Wadedi Iskandar. Siap, Kang Dedi. Ya. Nah, kan cagar budaya itu dianggap penting. Nah, kenapa beberapa cagar budaya di beberapa lokasi, di beberapa daerah itu kurang terawat, Bang? Padahal dianggap penting. Iya, pertama adalah kepedulian dari instansi pemerintahan. Sejauh mana mereka peduli dalam pelestariannya. Kembali lagi, ketika bisa mengolah atau memanfaatkan sektor tersebut, atau destinasi cagar budaya, itu justru akan menjadi modal pariwisata. Itu yang pertama. Pemerintah harus berperan aktif. Lalu unsur yang kedua adalah swasta. Swasta itu bisa yayasan, bisa komunitas, itu harus berperan aktif juga dalam bentuk pelestarian, gitu. Nah, yang ketiga adalah remaja atau generasi penerus, generasi muda. Nah, generasi muda ini juga harus ikut berperan andil, gitu kan? Halo? Iya. Iya, nge-freeze ya? Iya. Tapi suaranya ada ya? Ada Bang, suaranya jelas. Oke, nggak apa-apa deh. Mungkin ini waktunya saya untuk ngisep rokok. Ya, generasi muda juga jangan malu, jangan jangan kendor gitu, dibilang ngapain sih kolot banget gitu ya. Kenapa mesti malu? Kenapa mesti minder? Ya justru itu sebuah kebanggaan kita ketika itu sudah berjalan dengan baik. Itu untuk kebanggaan kita juga, local pride kita sebagai warga Bogor harusnya bangga dong. Ketika kita punya cagar budaya, gue punya misalkan batu tulis lah yang sederhana banget, yang umum. Punya batu tulis dengan bangunan arsiteknya yang sudah direnovasi, yang estetik banget, instagramable banget, gitu kan, yang nyaman banget, yang bisa dipakai buat belanja, ya itu bisa jadi kebanggaan buat kita juga, itu jadi local pride buat kita, dan tanpa perlu mengandalkan atau menunggu respon dari pemerintah,
Gitu, karena ya balik lagi, kembali lagi ketika kita menunggu respon atau kita mengandalkan dari pemerintah itu akan lama, keburu keserang Belanda gitu. Jadi cagar budaya itu sebenarnya modal lah, modal kita untuk melestarikan budaya dan sejarah, karena pasti ada apa, di mana ada destinasi wisata di situ memiliki nilai historis, karena nilai historis itu adalah salah satu modal juga buat jualannya lah, ibaratnya seperti itu. Ini kok nge-freeze gini ya? Oh, masih nge-freeze, Bang. Apa Cuma perlu saya keluar dulu terus gabung lagi atau gimana? boleh. Ya, bentar ya. Lagian rokoknya juga udah habis. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita sapa teman-teman kita dulu ya, Bang. Oke, boleh banget. Ini ada dari Teater Alit. Kita lanjut aja ya, Bang, ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya itu dari Bang Hadimas 89. Pertanyaannya, setuju atau enggak kalau sekarang kebudayaan leluhur atau daerah yang punya nilai spiritual sifatnya cuman seremonial aja, itu baik apa enggak, Bang? Spiritual sifatnya hanya seremoni aja. Iya. Setuju atau enggak? Oke, kita ambil contoh ya, kebudayaan spiritual seperti apa? Misalkan di mana? Kuningan, misalkan Cigugur, dia melestarikan kebudayaan spiritualnya dalam bentuk Sunda, di kepercayaan Sunda Wiwitan. Ya menurut saya sih sah-sah aja. Itu kan kepercayaan mereka gitu kan. Cuman kadang memang memang dinamika yang ada yang memasukkan unsur keagamaan tertentu. Contoh nih, ritual keagamaan spiritual misalkan Sunda Wiwitan gitu kan, dicampur adukan dengan kebudayaan Islam. Menurut saya itu kurang pas. Karena apa? Di situ ada roots-nya, akar kebudayaan yang berbeda sekali. Kepercayaan masyarakat Sunda ketika itu berbeda dengan kepercayaan agama Islam pada saat ini. Itu sangat berbeda. Makanya kita harus memahami budaya-budaya lokal yang ada itu secara historisnya seperti apa, gitu kan? Apakah memang sejalan, sepadan, seirama atau tidak? Ya kalau tidak ya nggak usah dipaksakan masuk ke dalam budaya yang ada gitu. Untuk saat ini ya nggak usah dipaksakan masuk gitu. Ya tadi saya bilang dari awal bahwa filterisasi itu sangat penting. Ketika kita sudah mengetahui roots-nya atau akarnya seperti apa, kemudian itu masuknya dari mana, historisnya kita tahu lah itu dari mana gitu ya, otomatis tidak akan bisa ibaratnya air dengan minyak lah, nggak akan bisa nyatu bukan nyatu makan ya, maksudnya nggak akan bisa bergabung gitu, tidak akan bisa mix gitu. Jadi menurut saya ya kepercayaan spiritual ataupun kepercayaan adat beberapa wilayah ya menurut saya itu biarkan berjalan seiring dengan kebudayaannya, dengan kearifan lokalnya, tanpa harus melibatkan agama tertentu lah. Gitu, Hadimas. Kok nama kita sama ya? Eko Hadi dan Dimas Hadi. Ada apa ini? Saudara yang terpisah mungkin, Bang. Kenapa? Saudara yang terpisah, jangan-jangan. Iyalah, orang dia di Ciawi, saya di Ciomas, kok beda. Pisah makanya. Ya. Oke, mengingatkan ya, live kita sampai 21.30. 21.30, oke. Sebelum live ini selesai, hal apa live, saja? bukan like.
Live, bukan live. Susah Bang nih, susah lidahnya. Iya, itu sebenarnya itu modernisasi juga ya. Siaran langsung mungkin ya. Sebelum siaran langsung kita ini selesai gitu. Jadi akhirnya kan jadi belibet kan? Jadi Iya, live, betul. harusnya live jadi live. Heeh. Sokap mangga. Gak usah marah. Enggak. Oh enggak ya. Harus banyak senyum loh. Ntar ditinggalin Iya. viewer. Terus. Pertanyaan berikutnya, hal Mm-mm. apa saja yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya minimal di daerah kita sendiri? Mm-mm. Sorry, gimana? Hal apa yang? Hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya minimal di daerah kita sendiri? Iya, untuk menjaga nilai budaya di minimal di daerah kita sendiri gitu. Ya. Iya, yang penting kita harus bisa menjaga identitas ya. Identitas kita, misalkan kita berada di Jawa Barat ya, kita harus bisa menjaga identitas kita sebagai orang Sunda. Terutama mereka yang lahir sebagai orang Sunda, gitu kan. Ya kita harus bisa menjaga identitas itu. Kemudian timbulkan local pride, yaitu kebanggaan lokal kita, khususnya di wilayah Bogor. Kita harus bangkitkan itu. Kita harus timbulkan local pride kita, karena dari situ akan muncul jiwa kebanggaan, jiwa yang membanggakan terhadap suatu wilayah, bukan suatu kesukuan ya, tapi suatu wilayah gitu. Nah, dari situ akan muncullah yang namanya filterisasi. Tadi yang dari awal saya sudah bilang bahwa filterisasi ini nanti yang akan menjadi yang akan menjadi pemisah antara budaya modern dengan budaya lokal yang ada itu. Sementara kita sendiri menganut budaya ketimuran yang mengutamakan santun, etika, dan adab gitu. Nah, modernisasi ini tentunya tidak semuanya jelek, pada dasarnya tidak semuanya negatif gitu. Nah, makanya dari tadi saya bilang filterisasi ini penting. Ketika infiltrasi dari budaya asing ini mulai masuk, kita bisa melakukan kita akan bisa memilah mana yang kira-kira bagus atau mana yang kira-kira bisa merusak tata nilai suatu bangsa, karena budaya lokal atau budaya di Indonesia, budaya ketimuran ini adalah identitas atau kekayaan intelektual dari bangsa kita sendiri. Nah, ketika itu sudah hilang, tentunya secara hakiki perbendaharaan hidupnya sendiri akan hilang. Gitu. Bingung, saya budaya ketimuran saya mana? Bagaimana cara saya berhadapan dengan orang tua? Bagaimana cara saya berhadapan dengan teman bermain? Coba kalau orang asing kan mau manggil teman yang misalkan tidak seusia gitu, manggil nama gitu. Hey John, where are you gitu kan. Padahal John itu lebih tua dari si orangnya gitu, dari si subjeknya gitu. Nah, kalau kita kan Bang, Mas, Kang, atau mau cari aman panggil Kak. Kak, aman, udah paling aman itu Kak. Kalau misalnya kita nggak tahu usianya, panggil aja Kak, gitu kan. Atau misalkan Om, itu kan. Kalau misalkan gitu, gimana Om? Itu budaya baru menurut saya. Karena bentuk komunikasi yang menurut saya unik gitu kan, manggil Om padahal dia dia tidak nikah dengan tante kita, tapi kita manggil kemana Om, itu hanya membahasakan diri saja. Nah, itu contoh yang menurut saya paling aman untuk memfilterisasi budaya asing yang mulai masuk gitu. Karena menurut saya ini sudah mulai mengkhawatirkan ketika orang sudah malu untuk berbicara dengan bahasa daerahnya sendiri, atau terkesan kampungan loh gitu kan. Mungkin beberapa orang di Jakarta khususnya, dia di beberapa wilayah itu sudah menggunakan bahasa slang, bahasa asing, kayak misalnya literally atau misalkan which is. Saya itu yang perlu disikapi ya. Itu yang perlu disikapi gitu. Charles, banyak ya pertanyaannya ya. Apa bentuk cium tangan di pipi yang dilakukan banyak anak muda sekarang? Nggak boleh sekarang nyium tangan pipi. Nyium tangan di pipi. Ini ya maksudnya.
Gitu kan. Cium tangan itu nggak tahu budaya dari mana. Iya. Nah, ada 2 pertanyaan terakhir nih Bang. Boleh. Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kampung adat digusur paksa oleh kepentingan pemerintah, Ya, menurut pertanyaan Abang IP ini pasti. langkah Ya. apa yang harus dilakukan? Ya, Pei, gini Pei. Saya kurang tahu pasti ini di mana. Tapi nggak apa-apa. Disebut aja nanti di kolom komentar itu di mana, gitu kan. Artinya gini, itu sebetulnya untuk awal kita bisa mengadu ke pemerintah setempat. Gitu. Lalu yang kedua, coba buka komunikasi dengan komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok adat yang mereka yang geraknya di pelestarian budaya dan sejarah. Coba di situ. Nah, kemudian mereka nanti akan melakukan kajian baik itu secara historis maupun budaya. Nah, ketika kajian itu sudah keluar, ketika memang hasil kajian menyatakan bahwa kampung budaya atau kampung adat itu memang memiliki nilai historis yang tinggi, itu secara otomatis tidak akan bisa diusik, tidak akan bisa digusur lah. Kalau memang kan ancamannya digusur ya, itu akan menjadi benteng lah. Itu sebagai upaya juga. Gitu. Kita punya balai arkeologi, kemudian kita punya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita punya Kementerian Pariwisata, kemudian kita punya Badan Pelestari Cagar Budaya di Serang. Ya, insya Allah mereka akan memperjuangkan. Gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kita harus berpikir optimis juga bahwa kekayaan budaya, kekayaan sejarah ini tidak bisa diusik ataupun dirusak oleh siapapun, hanya untuk kepentingan beberapa pihak atau segelintir orang lah gitu, atau misalnya korporasi gitu. Jadi open aja, terbuka, baik itu ke media maupun ke beberapa komunitas ataupun beberapa kelompok yang memang mereka bergerak di bidang pelestarian sejarah dan kebudayaan gitu. Nah, Oke, Lamping. Oke, sebentar. IP Lamping ya, Pei. Itu masuknya kelurahan itu kampung adat apa? Lamping itu kampung adat apa? Nanti itu kalau nggak salah satu linear dengan Ciptagelar kalau nggak salah. Itu Ciptagelar, Citorek ya. Terus apalagi sih situ Cibedug ya kalau nggak salah ya. Saya lupa. Yang apa nanti kita coba bantu lah. Makanya nanti coba komunikasi dengan pegiat sejarah dan budaya di sana untuk melakukan kajian gitu. Gitu Pei. Ntar kita bantu Pei. Dari Bogo Historia nanti insya Allah ngebantu lah. Sambil buka-buka juga. Ya gimana lanjut? Pertanyaan terakhir nih Bang. Iya. Di Desa Bojongsari, Kecamatan Ciampea, katanya sebuah makam besar yang diceritakan oleh warga setempat sebagai makam Kabayan. Nah, itu tuh benar apa enggak katanya, Bang? Ini pertanyaan dari siapa ini? Dari Sarop. Bang Sarop. Sarop. Di Ciampea ada makam Kabayan. Oke. Ya. Sebenarnya ini folklore dari masyarakat setempat, tapi nilai historisnya ada. Kalau misalkan coba siapa tadi? Sarop. Siapa? Sarop. Misalkan Sarop pergi ke wilayah lain, kemudian ada menemukan makam Kabayan, gak usah aneh, gitu kan? Bisa ada lagi di wilayah Kecamatan Mulia Harja, kalau nggak salah di belakang BNR, itu ada juga Gang Kabayan, malah. Gang Kabayan memang ada katanya makam Kabayan. Sedikit saya ulas bahwa kalau memang belum ada penelitian lebih dalam ya tentang Kabayan, dan ada mungkin saya belum baca, tapi kalau misalkan saya coba menelaah, saya coba dikit-dikit ngintip lah gitu. Sebenarnya Kabayan ini bisa diartikan sebagai juru penyampai pesan. Nah, makanya apa? Kenapa banyak
makam Kabayan, ya sebenarnya menurut saya ini sebuah sebuah petilasan dari seseorang yang memang berprofesi sebagai Kabayan gitu. Nah, oleh si masyarakat tertentu atau si masyarakat setempat itu bukan mengkultuskan ya, menghormati atau menghargai si jasa dari Kabayan ini dengan sebutan atau membentuk dia seolah mirip makam. Sebenarnya kalau menurut saya itu bukan makam, tapi lebih ke simbol lah, lebih ke landmark yang menunjukkan bahwa di sini pernah ada Kabayan loh. Nah, Kabayan ini adalah si penyampai juru pesan dari bisa jadi kerajaan, bisa jadi dari keraton, atau mungkin dari pemerintahan setempat pada masanya ya tentunya. Yang pasti saya sendiri masih belum menemukan literaturnya siapa ini Kabayan atau apa ini atau siapa ini Kabayan, saya masih belum menemukan. Tapi kalau yang saya lihat berdasarkan dari obrolan dari masyarakat atau lebih ke sifat dari keberadaan Kabayan ini yang tersebar di mana-mana, kalau menurut saya sih itu lebih ke profesi juru penyampai pesan kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu ya, ini menurut saya pribadi, tapi mungkin kalau misalkan ada yang lebih akurat datanya, ya bolehlah kita sharing. Karena ini masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Ya. Begitu Sherlis dan Saroh, tadi Paroh ya? Ya, Gitu Paroh. pertanyaan, bukan pertanyaan sih Bang sebenarnya. Ya. Pesan dari Abang Pesan untuk kita. nggak ada pesan lah kalau menurut saya. Anak-anak UKM USB, untuk anak-anak USB udah keren lah kegiatannya, nggak perlu ada pesan lah, udah ngerti lah gitu ya. Pesannya sih ya coba lestarikan kebudayaan sendiri dengan bijak tanpa menghilangkan unsur unsur dari budaya itu sendiri, baik itu budi maupun akal, budi pekerti maupun akal pikiran, yang karena pada dasarnya budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi pekerti dan daya akal, daya pikiran. Kemudian tetap menjunjung tinggi etika ketimuran, adab kita dalam berkehidupan sehari-hari. Dan tentunya kebudayaan ini tidak hanya mencakup sejarah, tapi tentunya ada sosial, kemudian ada lagi sosial budaya, kemudian ada lagi budaya beragama. Nah, itu tetap berlandaskan dari etika, kemudian budi pekerti dan akal pikiran. Kalau menurut saya itu aja sih yang menjadi fondasi untuk generasi muda untuk melakukan filterisasi terhadap budaya luar yang masuk ke Indonesia. Karena cukup miris sekali di kondisi saat ini budaya-budaya luar yang menurut saya bertentangan dengan timuran itu sudah mulai masuk dan merasuki ke anak-anak muda zaman sekarang. Sangat miris sekali. Justru andalannya ya teman-teman dari UKM seni budaya untuk membantu melestarikan budaya Sunda, dan tentunya akan sangat bagus sekali ketika UKM seni budaya melakukan kegiatan-kegiatan yang bentuknya pelestarian budaya, pelestarian sejarah. Itu tentunya akan sangat ditunggu sekali dan akan sangat appreciate banget untuk masyarakat gitu. Terima kasih Abang karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.35. 35, oke. Jadi siaran langsung kita cukup sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih buat abang-abang, teteh-teteh, dan teman-teman. Tadi ada dari UKM Pawon, ada dari Teater Alit, dan dari senior-senior kita yang menyaksikan siaran langsung kita. Kami ucapkan terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Eko yang sudah mau menjadi narasumber kita malam hari ini. Terima kasih banyak ya Bang. Sama-sama, Sherlis. Siaran langsung malam ini bermanfaat buat kita semua. Amin.
Amin. Terus? Amin. Amin ya. Amin. Dan semoga generasi muda khususnya anak-anak milenial semakin melestarikan budaya-budayanya, minimal budaya daerah masing-masing dulu. Amin. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih. Kita tutup aja secara langsung malam Oke. ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.